Jika kamu netral dalam situasi ketidakadilan, maka kamu telah memilih berada di pihak yang menindas. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepon! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Mike Valentine, seorang mantan polisi yang dipecat karena hobi bermain judol. Kini, Mike bekerja kepada bos mafia sebagai tukang tagih karena hutangnya belum terbayar. Di toko bangunan ini, Mike menagih hutang kepada seorang pria bernama Gil. Karena mencoba kabur, ini yang terjadi. How can you do this to other gamblers? Maybe this one? Imbas dari kebiasaan buruknya di masa lalu, Mike bercerai dengan istrinya yang bernama Iris yang berprofesi sebagai detektif. Hey, come on. It's fine. Whatever. Dan inilah bos mafia bernama Mos Yankov yang sedang memaksa Gil membayar hutangnya. Karena tidak memiliki uang $200.000, Gil membayarnya dengan koin harta karun. Tapi Mos tidak mau menerima koin emas tersebut. Dia pun marah memberi Gil pelajaran. Dan inilah Deli West, pacarnya si Mos yang selalu tampil seksoi. You look nice. Di malam hari, Mike mengantarkan Mos dan pacarnya ke sebuah restoran. Di sini, Mos memberi hadiah ulang tahun kepada Deli. Happy birthday. Those are real. Tapi Deli tidak mau menerimanya, karena kalung itu barang bekas yang dirampasnya dari orang lain. Karena Deli marah, dia pergi berjalan kaki. Saat itulah, Mos menugaskan Mike untuk memastikan Deli pulang dengan selamat. Setelah dibujuk, akhirnya Deli mau naik ke dalam mobil. Disinilah terungkap Deli menjalin kisah perselingkuhan dengan Mike. Setelah membeli segelas kopai, Deli tidak mau pulang, tapi mau pergi ke Florida. Tapi Mike tidak mau menanggapinya karena Florida adalah kampung halamannya yang tidak mau dia injak lagi. Di pagi harinya, Mike dipanggil oleh Mos yang mengatakan Deli telah pergi setelah dia memberinya BMW baru. Mike terkejut karena tadi malam dia sudah mengantarnya pulang. Mos sudah mendeteksi keberadaan Deli berada di pantai Coronado, Florida. Mengapa Mos bisa tahu? Itu dikarenakan surat tilang yang dikirimkan ke surel pribadinya. Awalnya, Mike menolak perintah Mos untuk menjemput Deli, kecuali bosnya ini membayarnya $50.000. Mos setuju, tapi imbalan itu akan dipotong ke catatan hutangnya. Dan sebaliknya, jika Mike gagal membawa kembali pulang Deli, maka hutangnya ditambahkan $100.000. Singkat cerita, Mike sudah mendarat di Florida. Dia lebih dulu mencuri koper milik wakil sheriff yang berisi pistol. Santuy di pinggir pantai, Mike mengingat kembali masa kecilnya saat memancing dia mendapatkan ikan dan di dalam perutnya ditemukan koin emas. Tiba-tiba Mike melihat seorang wanita tenggelam. Bukannya berterima kasih, Mike justru dituduh melakukan pelecehan karena kutangnya terlepas. Saat mengambil kutang tersebut, belut satu-satunya milik Mike digigit hiu. Karena kejadian itu direkam pengunjung, alhasil beritanya viral. Mike baru sadarkan diri setelah berada di rumah sakit. Dia bertemu dengan adiknya yang bernama Patsy setelah melihat berita. Mike diantarkan Patsy ke motel tempat dia menginap. Membuat kartu nama sebagai konsultan asuransi, lalu datang ke kantor polisi pantai untuk mencari informasi tentang Deli. Mike beralasan ingin menyerahkan cek asuransi, tapi polisi bernama Andy ini tidak bisa membantunya karena sistem yang mereka gunakan masih jadul. Dan inilah ayah Mike yang bernama Sonny, yang pernah menjabat sebagai kepala polisi pantai. Ternyata Sonny sudah tahu bahwa putranya ini dipecat dari kepolisian. Mike meminta bantuan Sonny untuk mencari informasi keberadaan Deli. What you doing down here? You can't change who they are. Dan inilah wakil sheriff bernama John Ketcher yang sedang mencari pistolnya yang hilang.
Tiba-tiba, Mike dihubungi Andy yang mengaku diperintah ayahnya Mike untuk menemukan lokasi mobil BMW yang digunakan Deli. Ternyata, BMW itu dijual ke showroom mobil bekas. Mind if I look inside? Di dalam mobil tersebut, Mike menemukan surat dan lokasi tilangnya. No one cares about punctuation anymore. Di sisi lain, Mike mendapatkan informasi dari Iris tentang penemuan jasad Gil di dalam saluran air yang sudah dimutilasi. Disinilah Mike menyadari pelakunya adalah Moss. I don't have any. It's gonna be fine, trust me. Talk to you later. Datang ke lokasi mobil BMW-nya ditilang, Mike melihat Deli masuk ke dalam bar. Sambil menunggu Deli keluar, Mike menghubungi bosnya karena dia kecewa seharusnya Moss tidak membunuh Gil. I don't know about anyone getting killed. I do this, we're square. Karena kesal, Mike menginginkan seluruh hutangnya lunas setelah dia menemukan Deli. Mike melihat Deli pergi dengan seorang pria, lalu dia buntuti hingga masuk ke sebuah motel bernama Salt Air di wilayah terpencil. Tiba-tiba, Mike mendengar suara tembakan. Tak diduga, Mike menemukan Deli sudah tewas bersimbah darah. Ternyata di dalam tasnya, Mike menemukan koin itu. Mike pergi dengan membawa tasnya Deli. Apakah koin ini sebagai simbol kematian? Mike menghubungi Moss, mengaku baru mendapatkan ponselnya Deli yang ditinggalkan di dalam bar. Moss tidak tahu kodenya, berbalik meluapkan kemarahannya. I don't know, Jesus Christ. Andy datang ke TKP karena mendapat laporan dari pemiliknya yang mendengar suara tembakan. Namun, tidak ditemukan apapun di sini. Anehnya lagi, kematian Deli tidak masuk dalam berita. Mike tidak sengaja melihat berita yang menayangkan seorang pria telah membawa kabur mobil ambulan. Korban sopir ambulan inilah yang Mike lihat masuk ke dalam motel bersama Deli. Mengaku sebagai administrasi layanan transportasi, Mike ingin membahas kasus ambulan ini dengan reporter yang bernama Kathleen. Perfect. Andy datang menemui Sonny karena sketsa wajah pelaku penembakan di motel Salt Air mirip dengan Mike. That's not him. Ternyata TKP sudah dibersihkan saat polisi ini datang ke motel tersebut. Alhasil, tidak ada bukti korban pembunuhan wanita di sana. Mike ingin Kathleen membantunya mendapatkan bukti rekaman pencurian ambulan untuk berita eksklusifnya. What's the war you have in your business? Huge. Andy kembali ke motel, dan ternyata dia menemukan bercak darah yang belum dibersihkan. Mike terkejut setelah mengetahui dari ayahnya TKP telah dibersihkan sebelum polisi datang. Itu artinya jasad Deli telah diamankan lebih dulu tapi tidak menggunakan ambulan. You don't talk about her. That's what she took you to church. And I don't give a hell they cleaned up that crime scene. She was never in the ambulance. Yeah. Moss kembali marah setelah Mike menuduhnya telah membunuh Deli. You said you can't let her get away with this. Padahal si Deli sedang terbaring santuy di atas ranjang. Film mundur 5 hari sebelumnya. Saat itu Deli baru saja tiba di Florida. Dia terkejut saat melihat Mike ada di sana. Melihat seorang pria dengan kostum supir ambulan, disitulah Deli membujuknya untuk memalsukan kematiannya. Just saving all those lives. Setelah mencuri darah dari rumah sakit, keduanya pergi ke motel Salt Air. Deli terbaring tidur setelah disuntik dan tubuhnya disiram terlebih dulu dengan darah yang dicurinya dari rumah sakit. Setelah Mike meninggalkan TKP, Deli dibawa dengan ambulan. Ternyata mobil ambulan itu menabrak mobil polisi yang dibawa seorang residivis. Saat itulah Deli kabur, sedangkan mobil ambulannya dibawa kabur pelaku. Kembali ke Mike yang terkejut karena ternyata Deli masih hidup. Dia tidak mau sampai Moss tahu karena bos gangster itu akan membunuhnya. Yeah, except you're not gonna tell him. Hey, Moss. She really dead? Akhirnya, Mike mengatakan kepada bos bahwa Deli sudah meninggal. Di luar dugaan, Moss memberi perintah dengan tegas agar Mike kembali ke Philadelphia. So get the fuck back here! Tiba-tiba Deli menunjukkan koin emasnya kepada Mike.
Saat itu, Deli mendengar pengakuan Gil kepada Moss tentang armada Spanyol yang tenggelam di tahun 1715 yang membawa harta karun emas senilai 100 juta dolar, tepatnya di pusat Florida. He said it was in Orlando? Karena itu, Deli mengajak Mike untuk mencari petunjuk di dalam kapalnya Gil, terkait juga dengan sebuah truk. What about tonight? This is not the situation anymore. Dan setelah itu mereka pun celepon. He looked. TV lokal Florida kembali menayangkan berita perampokan yang dilakukan pria dengan membawa sebuah granat lalu menembak pemilik minimarket dengan sebuah pistol. Dalam pelariannya, pelaku membuang pistol itu ke dalam sungai tapi mendarat di atas punggung buaya. Seorang bocah yang hendak mancing melihat pistol itu di samping buaya. Polisi ini terkejut setelah melihat wanita yang dia duga dibunuh oleh Mike, namun ternyata malah jalan bersamanya. John bermaksud membeli senjata di tempat pameran, namun tidak diladeni si penjual. Tiba-tiba, bocah pemancing itu muncul menawarinya pistol. Mike dan Deli menggeledah kapalnya Gil, namun tidak ada petunjuk apapun di dalamnya. Where are you going? No can do, bro. You're not the owner. Hey, ow, ow! It's dark, man. Setelah mendapatkan kunci kapalnya, Mike menyuruh Deli pergi sebelum Moss menemukannya. Tapi Deli menolak. Mike beralasan akan mencari dalang dari pembunuhan Deli, dan setelah itu dia akan kembali ke Philadelphia. Bring them to me to take care of. Traditional gender roles. Saat menggunakan mobil sewaan, John dihentikan polisi patroli yang memintanya menunjukkan SIM dan STNK. Tak sengaja, istrinya menunjukkan pistol ilegal yang dibeli oleh John. Meski jabatannya sebagai wakil sheriff, tetap saja John ditangkap petugas. Masuk ke dalam penjara, nasib sial bertubi-tubi menimpa John saat melakukan komunikasi dengan istrinya, yang menyebut dia seorang polisi dan itu didengar napi lainnya. Kembali ke TKP, Deli menemukan flashdisk yang dia cari meski sempat dihadang marmot. Moss terkejut setelah membuka brankas, flashdisknya telah hilang. That thing have a USB port? Hubungan Mike dan ayahnya kembali memburuk terkait masa lalu keduanya. Mike ingat kembali saat bocah, ayahnya mengatakan koin emas itu disebutnya sebagai takdir jika Mike akan menemukan hal-hal hebat. Saat itulah Gil mendengar ceritanya Mike tentang harta karun. Datang ke tempat parkir khusus truk, di sini Mike menemukan sebuah kubangan kecil sebagai petunjuk berikutnya. I know where the truck is. Dan ternyata Deli mengenal ayahnya Mike. Seorang residivis perampokan yang baru saja bebas nekat membobol penjara hanya karena ingin mengambil ponsel yang tertinggal di dalam loker. Kesempatan ini dimanfaatkan John untuk melarikan diri. Deli menunjukkan koin emasnya kepada Sonny karena dia berpikir ayahnya Mike ini dapat membantunya menemukan harta karun itu. Tapi Deli tidak berkonsultasi terlebih dulu kepada Mike. Saat itulah Mike mengatakan telah menemukan truk yang berisi harta karunnya. Mike menyebut truk itu berada di dalam lubang yang dipenuhi air dengan kedalaman 21 meter. Karena itu dia akan menyewa peralatan selam untuk memastikannya. Mike tidak setuju dengan usulan Deli untuk melibatkan ayahnya karena dia yakin Sonny akan merampas emasnya. Di pagi hari, Moss menghubungi Mike bertanya tentang flashdisk yang diambil oleh Deli dari dalam brankasnya. Mike mengaku tidak menemukan apapun. Deli sendiri tidak tahu dengan maksud si Moss tentang flashdisknya. Ternyata si Deli menyembunyikan flashdisknya di balik lukisan yang bergoyang. Tidak mau dibuntuti oleh ayahnya, ini yang dilakukan Mike. Sonny mengatakan sudah mengetahui Deli memalsukan kematiannya karena Andy melihat masih hidup. Padahal Sonny sudah bertemu dengan Deli untuk bekerja sama. Tapi lagi-lagi Mike menolaknya. You don't have anything. And you're alive, but you're... Berita kematian Deli sampai dimuat berita yang dilihat oleh Iris. Mike kembali melihat kubangan yang berisi harta karun. Kebetulan adik iparnya yang bernama Deacon adalah insinyur yang ditugaskan untuk menutup kubangannya dengan beton setebal 60 cm dalam 4 hari.
Mike meminta bantuan mandor di sana untuk menarik keluar truknya di luar jam kerja dengan imbalan $1.000. You don't think I can run a crane? Ternyata ada seseorang yang ditugaskan Sony untuk membuntuti Mike. Disinilah terungkap flashdisk yang sedang dicari Moss berisi banyak bukti kejahatannya. Di malam hari, Mike datang ke lokasi proyek. Tak diduga, Sony dan dua temannya sesama mantan polisi sudah menunggu di sana. Yang kurus bernama Bus dan yang kulit hitam bernama Ray. Padahal Mike sama sekali tidak mau ayahnya terlibat dalam mendapatkan harta karunnya. Mereka lebih dulu saling memperebutkan jatahnya, padahal emas yang ditaksir mencapai $100 juta itu belum ditemukan. Di luar dugaan, bus yang sudah kolot itu melompat ke dalam air. Selain truk, Bus melihat mobil Porsche tanpa goresan yang dia klaim harus jadi miliknya. Mike meluapkan kekesalannya kepada Deli karena memberitahu ayahnya tentang emas itu. Keduanya terlibat pertengkaran, saling menyalahkan satu sama lain. That's it. Mike mengatakan kepada Sony telah meminta bantuan mandor untuk menarik truk itu menggunakan kren. Masalah yang harus mereka hadapi adalah petugas keamanan proyek tersebut, dan itu menjadi tugasnya Deli. Ray menceritakan kejadian yang dialami Bus saat aktif menjadi polisi. Karena efek kesetrum listrik tegangan tinggi, otak Bus terkena konsleting. Di sini juga, Deli baru mengetahui bahwa Mike pernah menikah dengan seorang polisi. Merasa telah dibohongi, Deli putuskan pindah kamar. Kembali ke rumahnya bos mafia yang menggelar acara peringatan meninggalnya Deli. Datang ke sana, Iris sengaja menyamar jadi temannya Deli untuk mencari informasi. Dari mulut asistennya Moss, detektif ini jadi tahu Mike ditugaskan ke Florida untuk menemukan Deli yang sebelumnya kabur menggunakan BMW. Iris berharap komandannya menugaskan dia ke Florida untuk mengusut kasus ini, namun ternyata dia menolaknya. Moss memiliki saudari yang bekerja di kantor gubernur bernama Dory. Bos mafia dungu ini baru mengetahui bahwa ada polisi yang menyusup ke dalam acara ini untuk menyelidikinya. Singkat cerita, Mike dan tim mulai mempersiapkan diri untuk menarik truknya keluar dari dalam danau. Sementara itu, Deli mengalihkan perhatian petugas keamanan dengan berpura-pura akan bunuh diri. Mike lalu mengirim pesan ke si mandor untuk mulai bekerja. Mike dan Sony akan menyelam untuk memasang rantai, sedangkan Bus mengulur rantainya. Si mandor terkejut setelah Bus mengatakan akan menarik truk yang berisi emas. Mike kesulitan memasang rantai karena dicegah oleh si mandor. Tiba-tiba jasad si mandor muncul di depan mereka. Iris kembali mengenang masa indahnya bersama Mike. Rupanya dia terbang ke Florida untuk menyelidiki kasus pembunuhan Deli yang ada kaitannya dengan Mike dan bos mafianya. Deli sendiri melihat pria tua yang disekap di dalam kamar oleh si satpam. Terungkap saat si mandor mendengar ada emas di dalam truknya, Bus todongkan pistol karena si mandor menahan rantainya. Dan tiba-tiba Mike dan Sony kembali ke permukaan, gagal menarik truknya. Masalah pun bertambah besar karena jasad si mandor muncul di permukaan air. Karena rencana mereka belum berhasil, Deli ditugaskan untuk mengulur waktu, mengalihkan perhatian sekuritinya lagi. Tapi Deli merasa takut dengan satpam itu. Moss menugaskan seseorang yang berada di Florida untuk menemukan Mike. Saat mencuri peralatan kebersihan di tempatnya menginap, Mike diciduk Clara. Terpaksa dia libatkan Clara atau dilaporkan ke polisi. Tiba-tiba polisi berdatangan ke lokasi proyek. Ternyata Deli sengaja memanggil polisi untuk menangkap si satpam yang menyekap orang tua. Di waktu yang sama, Clara diajak oleh Mike untuk membersihkan darah si mandor yang berceceran. Malam ini mereka gagal menarik truknya. Sony mengusulkan kepada Mike untuk menarik truk itu keluar dari air menggunakan kantung udara. Ambil emas-emasnya, lalu truk itu ditenggelamkan lagi. Tiba di Florida, Iris kembali mengingat sifat buruk Mike yang tidak bisa lepas dari judi. Sebagai istrinya, saat itu Iris sama sekali tidak diperhatikan. Orang suruhan Moss, kita sebut saja Botuna atau bocah tua nakal, datang ke motel untuk mencari Mike.
Namun Clara katakan Mike sudah pergi. Tapi Botuna tidak percaya karena kunci kamar nomor 2 tidak ada di situ. Iris minta bantuan Patsy untuk memberitahunya di mana Mike menginap karena dia khawatir Mike dalam masalah besar. Tapi Patsy tidak mau memberitahunya karena Iris datang sebagai polisi. Deli dikejutkan dengan pria ini yang mencari Mike. Meski sudah mengaku tidak mengenalnya, Botuna ingin meminjam toiletnya. Saat itulah Deli melihat pistol milik Mike. Untung saja si botak ini langsung pergi sebelum Deli menggunakan pistolnya. Kembali ke si John yang mencuri pakaian di tempat laundry. Nasib sial selalu mengikuti mantan deputi serif ini. Gagal menggunakan telepon umum untuk menghubungi istrinya. Mike mendapat informasi dari adiknya bahwa Iris datang ke Florida untuk mencarinya. Di waktu yang sama, Botuna tidak sengaja melihat Mike pergi menggunakan mobilnya. Iris pun menemukan kapalnya si Gil. Mike menyadari telah dibuntuti sebuah mobil. Dia meminta bantuan ayahnya untuk melacak mobil tersebut. Sonny kemudian menghubungi Andy, meminta dilacak nomor polisi yang dia berikan. Kali ini, Andy berani mengatakan tidak kepada Sonny, meski Sonny sudah menganggap dia sebagai anaknya sendiri. Mike segera menemui Sonny dan Deli karena khawatir pada si Botuna yang ditugaskan Moss untuk mencari Mike. Bukan orang sembarangan, pria tua itu seorang pembunuh. Tapi Mike menolak saran ayahnya untuk pergi menggunakan kapalnya bersama Deli. Saat Mike pergi, Botuna kembali membuntutinya. You're most guy in Florida. Mike memutuskan untuk memberinya uang tutup mulut dengan imbalan $5.000 karena mereka sepaham si Moss itu bos mafia bodoh. Mike meminta Botuna mengatakan kepada Moss bahwa dia sedang memburu pembunuh pacarnya. Tiba-tiba Ray muncul untuk membunuh Botuna tapi dicegah oleh Mike. Inilah adegan kocak mereka. Tiba-tiba ini yang terjadi. Deli mengingat kembali saat ayahnya meninggal dunia akibat bunuh diri. Dari pengakuan ibunya, Deli kini mengetahui ayahnya telah membantu bos mafia dalam praktek pencucian uang. Dan kini keluarganya bangkrut. Tidak percaya ayahnya bunuh diri, melainkan dibunuh oleh bos mafia. Singkat cerita, Deli datang ke rumah bos mafia itu dengan membawa pistol. Tapi dia lemparkan ke semak-semak karena petugas keamanan menggeledah orang-orang yang masuk. Dan ternyata bos mafia yang dia cari sudah meninggal dunia. Dia adalah ayahnya Moss. Saat mencari kembali pistolnya, Deli pertama kalinya bertemu dengan Moss. Dan kini, Moss datang ke Florida mencari Botuna. Di waktu yang sama, polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Moss tidak sengaja menemukan mobil BMW yang dia berikan kepada Deli digunakan orang lain. Dia hajar pria itu, lalu mobilnya dirampas kembali. Iris akhirnya menemukan Deli di bar milik Sonny. Detektif ini mengancam akan memberitahu Moss bahwa dia masih hidup. Iris pun cukup terkejut saat Deli mengaku kabur dari Moss karena bercinta dengan mantan suaminya Iris. Akhirnya mereka membuat kesepakatan. Deli akan memberikan bukti seluruh operasi kejahatan Moss dan sebagai imbalannya, keberadaan Deli tetap dirahasiakan kepada bos mafia itu. Saat membersihkan kamar, Clara tidak sengaja menemukan flash disk. Si pemilik motel kembali terkejut ada orang lain lagi yang mencari Mike, mengaku sebagai temannya. Karena tidak mau memberikan informasi, ini yang dilakukan Moss. Tak sengaja, Moss melihat bocah pemilik motel ini memiliki koin emasnya. Dia mengaku menemukannya di kamar nomor 2. Mike dan tim kembali melanjutkan rencana mereka untuk mengangkat truknya. Karena di ruangan ini ada acara pertemuan, Mike dan Sonny terpaksa ikut untuk menyamarkan rencana mereka sebenarnya. Patsy berniat menghabisi nyawa Jason, si supir ambulan, karena Mike menyebut dia bisa membahayakan hidupnya. Di sini Mike menceritakan tentang kisah ibunya yang tewas bunuh diri menggunakan pistol milik ayahnya karena sudah tidak kuat dengan penyakit kanker yang dia derita. Usianya saat itu masih 13 tahun.
Dan sejak kejadian itu, Mike membenci ayahnya karena seharusnya dia tidak meninggalkan pistol di rumah. Sonny mengungkapkan perasaannya bahwa dia sangat mencintai istrinya itu. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena ibu Mike bersikeras ingin bunuh diri daripada menyusahkan suami dan anak-anaknya. Selesai pertemuan, Deli menemui mereka mengaku sudah bertemu dengan Iris. Dan ternyata Iris menyembunyikan alat penyadap di dalam tasnya Deli. Iris kini mengetahui ini semua ada hubungannya dengan koin emas. Deli meminta kunci motelnya kepada Mike karena dia harus memberikan sesuatu kepada Mike. Dia kesal karena Mike tidak pernah memberitahunya pernah menikah dengan seorang polisi. Mike terpaksa menemui Iris yang menyelidiki kasus pembunuhan Gil. Iris telah memegang bukti Mike dan Deli telah masuk ke dalam kapalnya. Tapi Mike tidak mau menceritakan apa yang sedang dia lakukan di Florida. Masalah besar setelah Clara memberitahu Moss datang ke motel untuk mencarinya. Sedangkan Deli tidak menemukan flashdisk yang dia sembunyikan di balik lukisan. Kala itu, Deli memutuskan untuk lari dari kehidupan Moss, mengambil uang dan flashdisk yang berada di dalam berangkasnya, dan kebetulan menemukan koin emasnya. Moss berhasil menemukan Deli. Kini, Patsy berniat membekap Jason dengan boneka. Setelah mengetahui Moss sedang mengancam Deli, mantan polisi ini segera datang ke motel. Karena pistolnya tidak dia temukan, Mike meminjam pistol milik Clara. Deli membunuh Moss yang telah membunuh ayahnya dengan mendorongnya dari atas gedung. Moss yang bodoh tidak tahu jika dia ayahnya Deli. Saat Mike akan mendobrak masuk, Iris mengajaknya ke mobil mendengarkan alat penyadapnya. Deli mengaku sedang memanfaatkan Mike untuk mendapatkan emasnya. Moss sendiri mengaku menugaskan Jimmy untuk membunuh Gil. Deli tidak mengelak telah mencuri uang dan flashdisk dari dalam berangkasnya sebagai asuransi hidupnya. Deli tidak akan mencegah Moss membunuh Mike jika emasnya telah mereka temukan. Mike membuat kesepakatan dengan Iris. Karena penyadapan ini dilakukan tanpa tugas resmi, Iris yang terancam akan dipenjara. Kecuali Iris memberi wewenang kepada Mike untuk menyadap mereka. Lalu buktinya akan diserahkan Mike kepada Iris. Kathleen datang ke kantor polisi untuk mencari Mike dan kebetulan Andy ada di sana. Moss menyuruh Deli menghubungi Mike untuk makan siang. Karena Mike sudah tahu Deli sedang bersama Moss, maka dia setuju dan tempatnya di restoran milik ayahnya. Iris sendiri sudah mempersiapkan alat perekam baru untuk digunakan Mike mendapatkan bukti kejahatannya si Moss. Kathleen menduga Mike dan ayahnya sedang menjalankan bisnis penyelundupan narkoboy. Reporter dan polisi ini begitu antusias untuk mengusut kejahatan mereka. Saat Deli datang bersama Moss, si bos mafia ini berharap Mike terkejut, namun ternyata tidak. Moss meluapkan kekesalannya karena merasa dibohongi oleh Mike yang mengatakan Deli sudah meninggal sampai dia menggelar tahlilan. Tapi Moss tidak bisa membunuh Mike karena hanya dia yang tahu di mana emasnya. Karena Deli baru menyadari ada alat penyadap di dalam tasnya, dia umpat si detektif lalu membuangnya ke toilet. Situasi makin kacau setelah Deacon muncul di sana mengaku adik iparnya adalah Mike dan Sonny adalah ayahnya. Dengan culunnya juga, si Deacon memberi alamat rumahnya kepada Moss. Di sebuah pom bensin, John mencuri sebuah mobil yang ditinggalkan emak-emak yang kebelet pipis. Tapi rencananya dia batalkan setelah melihat ada bayi di dalam mobilnya. Kathleen yang kesal merilis sketsa wajahnya Mike yang terkait dengan penyelundupan narkoboy menggunakan ambulan. Di waktu yang sama, si John melihat tayangan beritanya dan kebetulan mengenali pistol miliknya. Mike dan ayahnya tidak punya pilihan karena bos mafia itu memaksa datang ke rumah Patsy untuk makan malam bersama mereka. Meski dianggap botol, Moss bisa membaca hubungan perselingkuhan antara Mike dan Deli. Dia mengancam akan membunuhnya. Sonny mengatakan sudah menempatkan Bus dan Ray dekat kapal dengan rencana menjebak dan membunuh Moss di sana. Tapi Mike mengatakan mereka cukup melihat Mike akan membunuh Moss dengan tangannya sendiri. Saat makan malam, Patsy sudah mengetahui bahwa Moss adalah bos gangster yang mengancam nyawa Mike. Mereka pura-pura menikmati makan malamnya, padahal Patsy merasa bersalah telah mengambil nyawa orang lain. Saat itulah Patsy meluapkan seluruh amarahnya khusus kepada Mike dan ayahnya.
Di luar dugaan, Patsy juga mengaku pernah selingkuh dari suaminya. Moss memaksa Mike untuk ikut ke kapalnya Gil. Sebelum berangkat, Mike menemukan alat pelacak yang dipasang Iris di bawah mobilnya. Alat pelacak itu dibuang Mike hingga Iris kehilangan jejak. Tiba-tiba, Iris ditelepon pria yang ada di dermaga karena melihat dua orang mencurigakan. Mike pun ditangkap polisi setelah ditemukannya senjata ilegal. Sonny sengaja melakukan ini agar putranya tidak terlibat pembunuhan. Tiba di sana, Iris sudah bersiap dengan pistolnya. Ternyata dua orang itu adalah Buzz dan Ray yang ditugaskan Sonny untuk membunuh Moss. Tapi ini yang terjadi. Ray tewas, sedangkan Iris terkena timah panas. Terungkap asal-usul emas yang berasal dari kapal Spanyol tahun 1715, tepatnya di pantai Florida. Kapten kapal berencana mencuri satu peti koin emas milik raja. Karena anak buahnya tidak setuju, si kapten langsung membunuhnya. Karena Iris masih hidup, pemuda ini membantunya menghubungi Mike. Here, I need you to unlock your phone. I'm calling. Stay awake. Fuck. Ternyata, Sonny dijebloskan juga ke dalam sel tahanan karena ulah Andy terkait ledakan toilet yang menewaskan bot tuna. That's why I use my call. Ayah dan anak ini saling menyalahkan satu sama lain. You're fucking kidding me? Because I didn't want you to kill Moss. And it's a bridge I did not want you to cross. Picking up a gun. Iris dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Mike dibebaskan dengan jaminan. And Valentine. Saat mendengar pesan suara, Mike menyadari sesuatu telah menimpa Iris. Tiba-tiba, si Moss muncul untuk menangkapnya. Moss tidak jadi berangkat ke dermaga karena sudah tahu akan dijebak. Kini, Mike dipaksa menunjukkan lokasi emasnya. Get in. Iris has been shot. Datang ke penjara, Andy bertanya kepada Sonny tentang pelaku yang mencuri mobil polisi lalu menabrak mobil ambulan. Dia adalah pengedar narkoba yang pernah tertangkap dan Andy menuduh Sonny sebagai bos mereka. But you owed me. I owe you. Man, that's not why you're in here. Never seen it before in my life. Everybody knows somebody. Tiba di lokasi proyek, Mike dipaksa bekerja sendiri untuk menarik truknya. Dia menyelam ke dalam air untuk memasang kantung udara. Setelah kompresornya dinyalakan, perlahan truknya mulai terangkat, lalu ditarik ke darat. Mike mengancam akan menenggelamkannya lagi, kecuali emas ini dibagi 3. Tapi Moss menolak dan balik mengancam akan membunuhnya, bahkan menghabisi Patsy. Counting on my will to live. On my word of honor. Setelah pintunya dibuka, ternyata isinya kosong melompong. Saat Moss akan membunuh Mike, ini yang terjadi. I didn't. That's right. Kini, bos mafia itu telah mampus di tangan Deli. Apa yang dikatakan Deli di kamar hotel tentang Mike semata-mata untuk menyelamatkannya. Well, know that now. Tiba-tiba, si John muncul ingin mengambil pistol miliknya yang dipegang Deli. Wait, so he's a cop? Tidak peduli lagi apa yang terjadi. Akhirnya, jasad si Moss dimasukkan ke dalam truk, kemudian ditenggelamkan lagi. Wakil sheriff ini pergi membawa pistolnya. Merasa sudah berakhir, Deli mengajak Mike untuk pergi dari kota ini. Namun Mike ingin mampir dulu melihat keadaan Iris. Tapi Deli tidak setuju, apalagi dia baru saja membunuh orang. Mike tetap datang ke rumah sakit melihat keadaan Iris sekaligus menyerahkan bukti pengakuan Moss yang membunuh 2 orang. Tapi Iris akan sulit menemukannya. Ternyata Deli memilih pergi sendiri untuk menghilang. Dan John bisa kembali pulang meninggalkan Florida menggunakan bis umum. Kini Dory yang datang ke Florida untuk mencari saudaranya dibantu oleh Iris. Karena ayahnya di penjara, kini Mike yang mengelola kafenya.
sedangkan Patsy memilih tinggal di motel. Oh my God, look at you. Clara dan istrinya dikejutkan dengan pemilik motel sebenarnya. This is my motel. Tiba-tiba, Mike menonton berita bus telah mati digigit ular piton, tapi menggunakan sepatu bot baru yang dia idamkan sejak lama. Tak mau buang waktu, Mike datang ke penjara untuk bertanya kepada ayahnya di mana emasnya dia sembunyikan. Mike yakin betul Sonny lebih dulu merampas emasnya tanpa sepengetahuan dia. Sonny beralasan mencuri emas itu dari tangan Deli karena dia tidak percaya kepadanya, apalagi kepada si Moss. Sonny berkata jujur tidak akan memberitahu Mike di mana emasnya, karena dia pasti akan kembali pergi meninggalkannya. I told boyfriend until The night Dutch blew up. You just can't help it, can you? Meski tidak mau memberitahunya, Mike mencarinya sendiri. you are right back here where you started. The difference is So you talk to Dad? Dia menemukan salah satu kapal milik ayahnya. Tapi kotak-kotaknya sudah kosong, hanya ada fotonya Deli, dan tersisa 1 koin. Namun tak diduga, koin emas yang bernilai 100 juta dolar itu ada di bawah kasur. Ditambah bonusnya si Deli yang tampil seksoi sudah menunggunya. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.